Nah, bilangan bulat positif terdiri bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan yang ketiga adalah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0. Jadi pertama positif, negatif, dan 0. Jadi bilangan bulat itu dibagi jadi 3. Oke, next. Nah, maka kalau tadi udah disebutkan ada bilangan bulat positif, bulat negatif, dan bilangan not. Maka kita harus tentuin nih, kalau dari 1, 2, 3, dan seterusnya itu termasuk bilangan bulat apa nih? Ada yang bisa jawab? Positif. Positif. Oke, sebutkan nama baru ini ya. Siapa tadi yang di awal? Siapa? Tadi yang bilang. Almira Ustadz. Oke, Almira. Bagus. Bilang positif, betul. Di sini adalah positif. Nah, yang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Berarti bilangan bulat? Negatif. Oke, nanti kalau yang jawab kasih nama dulu, baru sebutkan ya. Atau acungkan tangan, kalau bisa raise hand ya. Biar nanti Ustadz ini. Jadi siapa? Berarti bilangan bulat apa? Negatif. Oke, gendis ya. Negatif. Namanya raise hand dulu ya nanti ya. Gendis. Negatif. Gendis. Nah, next. Nah, sekarang kalau yang 0 berarti bilangan bulat, range-nya dulu. Oke, Aurora, silakan. Bilangan bulat 0. Oke, pintar. Betul. 0. Oke, Aurora. Nah, mantap. Nah, dari sini udah dapat nih ada bilangan berpositif, negatif, dan 0. Nah, seperti biasa nanti ya ketika Ustadz tanya range hand baru jawab. Nanti Ustadz akan sebutkan namanya baru nanti kalian jawab. Nah, setelah itu, nah di dalam garis bilangan itu ada garis bilangan horizontal dan vertikal. Ustadz bikinkan garis horizontalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah garis ya kan? Lihat ya. Ada sebuah garis. Nah, di sini ada angka 0 ya. Ada angka 0 di sini ya. Di sini ada angka 0 dan pertanyaannya adalah kalau seandainya 0 ini ke arah kanan, maka dimulai angka berapakah setelah 0 ke arah kanan ya? Saya tulis kanan. Ini oke, Elvira silakan. Berarti angka berapa Elvira di sini? 1. Oke, terus di sininya? Oke, terus? 3. Oke, terus? 4. Oke, terima kasih Elvira. Bagus. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dari 0 ke kanan dalam garis horizontal yaitu bernilai positif. Oke. Ya. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek Ustaz. Di sini agak susah teman tulisnya. Oke, nah setelah ini pertanyaan berikutnya. Berarti kalau ke arah sebelah kiri, nah ke arah kiri, berarti di sini angka berapa? Silakan. Oke, Almira. -1. Oke, bagus. -1. Oke. -1. Terus berapa lagi Almira di sini? -2. Oke, terus? -3 sama Oke. -4. Mantap, bagus. Masya Allah, bagus. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa angka 0 di sebelah kiri ini bernilai negatif ya. Kalau kanan positif, kalau ke kiri negatif. Dengan patokan atau titik pusatnya itu adalah 0. Titik pusatnya adalah 0. Oke, saya bikinkan lagi sebuah garis vertikal. Vertikal nih. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya Ustadz titik pusatnya 0 di sebelah sini, maka Ustadz kalau nulis ke bawah berarti angka berapakah? Oke, Gendis, silakan. -1.
Oke, terus? minus 2, Oke, terus? minus 3, Terus? minus 4, Dan seterusnya ya. Oke, bagus, Gendis. Berarti kalau ke bawah, saya tulis ini bawah, dia bernilai negatif. Ya, jadi kalau dalam garis vertikal, kalau titik pusatnya 0, ke bawah dia bernilai negatif. Kalau horizontal yang negatif itu sebelah kiri, kalau vertikal itu yang negatif itu ke bawahnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau dia ke arah atas, oke, Aurelia, silakan. 1, Mhm, 2, mhm, 3, mhm. 4. Oke, bagus. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa kalau angka 0 ke atas dalam garis vertikal, dia itu bernilai atas itu bernilai positif. Oke ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau dalam garis horizontal ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Kalau vertikal ke atas positif, ke bawah negatif. Nanti ada hubungannya terkait tentang suhu, permukaan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan berlanjut. Oke, bagus. Next. Nah, kita akan bahas. Tentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut. Yang nomor A. Nah, untuk menjawab nomor 1A, Ustadz akan tunjuk nih. Ustadz akan tunjuk. Yang akan menjawab adalah Aisyah. Oke, Aisyah. Mana Aisyah nih? Ya, Ustaz. Oke, Aisyah untuk soal yang ini, nih, Ustadz kasih garis merah nih. Nah, ini jawabannya berapa nih? Manakah yang suhu lebih tinggi? 15 kah atau 12 kah yang lebih tinggi? 15. Oke, berarti kata Aisyah 15 derajat Celcius itu lebih besar daripada 12 derajat Celcius. Betul sekali. Bagus Aisyah. Terus selanjutnya, oke, saya tunjuk Anissa. Mana Anissa nih? Anissa, mana Anissa? Iya, Ustaz. Oke, Anissa. Nih, tadi kan Aisyah udah menjawab nih yang A-nya nih. Sekarang Anissa yang B-nya nih. Suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut nih? Dari -3 sama -8 mana yang lebih tinggi? Anissa. Anissa, mana Anissanya nih? -3. Oke, -3. Bahwa kata Anissa, -3 itu, -3 derajat Celcius itu lebih tinggi ketimbang -8 derajat Celcius. Betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan gak nih? Silahkan. Bagus, Anissa jawabannya. Ada pertanyaan? Mudah untuk dipahami ya? Mudah ya? Oke, karena oke, sip. Ustadz akan berlanjut itu nomor 1 ya, pembahasan latihan 1 nomor 3, ini yang nomor 3. Yang di modul ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke nomor 1-nya. Pada suatu saat, suhu di ruangan laboratorium adalah 6 derajat Celcius. Nah, ini harus pahami ya. Berapakah derajat suhu di ruangan laboratorium itu jika mengalami perubahan berikut? Nah, jadi awalnya itu 6 derajat Celcius. Nah, tiba-tiba mengalami perubahan. Nah, kalau A ini menunjukkan naik. Nah, naik 8 derajat. Nah, berapakah suhu laboratorium tersebut? Ustadz akan tunjuk. Asfa. Asfa. Mana Asfa nih? Ya, Asfa. Jadi berapa nih jawaban untuk A? Berapa derajat? Kalau seandainya naik 8 derajat, berapa?
14 Celcius. Kurang jelas suaranya. Berapa? 14 Celcius. Oke, mantap. Berarti jawabannya 14 derajat Celcius. Dari mana? Yaitu 6 derajat tadi ditambah sama dengan 8. Kenapa Ustadz? Ditambah karena suhunya naik. Nah, kenapa berawal ditambah? Kalau kita flashback, nah lihat, kalau kalian perhatikan yang Ustadz bikinkan tadi, ingat posisi suhu itu naik. Kalau naik itu bernilai positif, berarti ditambah. Oke, nah dari sinilah kenapa harus ditambah, yaitu karena suhunya naik ke atas. Kalau dalam bilangan garis vertikal, kalau naik itu atau ke atas itu ditambah, maka didapat 6 ditambah 8 jadi 14 derajat Celcius. Oke ya. Mudah dipahami ya buat teman-teman di sini? Ya, sekarang kita akan berlanjut yang nomor B nih. Siapa yang nomor B ya? Ingat, di sini turun ya, turun 10 derajat. Siapakah yang akan menjawabnya? Yang menjawab adalah Tania. Oke, silakan Tania. Yang menjawab B. Berapa jawabannya? Berapa? Suaranya kurang dua. Dikeraskan lagi suaranya. Berapa? Minus 4. Oke, minus 4 derajat Celcius. Benar nggak? Oke, kita tulis 6. Oh, di sini turun nih. Berarti turun kan sudah Ustadz bilang tadi itu dikurangi. Oke. Ustadz bilang itu dikurang ya. Berarti 6 dikurangi 10 derajat. Atau gini, usah 10 aja. Berarti sama dengan min 4. Jawabannya adalah min 4 derajat Celcius. Bagus, betul. Tania, mantap. Bagus nih. Nah, boleh kalian sambil dicek ya jawabannya. Oh, ternyata jawaban saya salah. Oh, ternyata jawaban saya itu benar. Itu udah ada. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ya untuk pembahasan di nomor 2. Kemarin juga ada yang nanya bahas ini nih. Oke, di sini suhu suatu ruangan yang menggunakan AC tercatat 70 derajat Celcius. Jadi ceritanya gini, Ustaz akan kasih analogikan aja lah. Kasih analogika. Ceritanya ini Davina nih. Oh, Davina. Davina nih ceritanya Davina ya. Cerita pura-puranya nih Davina. Nah, si Davina ini masuk di suatu ruangan ceritanya. Masuk ruangan dan biasanya kan kalau di dalam suhu ruangan itu kalau di remote udah kelihatan ya suhunya berapa AC itu ya. Suka ada di remote kan berapa derajatnya ya. Nah, ceritanya itu udah tercatat bahwa di dalam remote tersebut suhu di ruangan ini menunjukkan 17 derajat Celcius. 17 derajat Celcius. Sedangkan kalau ternyata ketika di ruangan daging atau penyimpanan daging ini 20 derajat lebih rendah. Ingat, kalau rendah itu kan pasti tanda panah ke bawah. 20 derajat lebih rendah dari ruangan ber-AC. Nah, berapakah suhu di ruangan penyimpanan daging? Ingat, daging ini menyebutkan 28 derajat lebih rendah, bukan 28 derajat Celcius ya. Kalau udah ada Celcius itu menunjukkan suhunya, suhu tempat dagingnya. Tapi di sini mengasih clue atau instruksi bahwa si dari tempat penyimpanan daging itu 20 derajat lebih rendah. Oke, nah jadi untuk jawaban soal ini, berapakah derajat atau berapakah suhu penyimpanan daging? Sok silakan angkat tangan yang bisa jawab.
Oke, Almira duluan. Wah, oke, Almira, berarti gimana nih cara untuk menentukan suhu ruangan penyimpanannya nih? 17 derajat Celcius dikurangi 28 derajat, Ustaz. Oke, mantap. Maka didapat hasilnya berapa? Minus 11 derajat Celcius. Oke, minus derajat Celcius. Mantap, bagus. Betul jawabannya Almira. Keren. Nah, disitulah sampai sini ada pertanyaan. Nih, ada pertanyaan gak nih? Sebelum nanti Ustadz akan masuk uji pemahaman. Nanti Ustadz uji pemahaman, Ustadz akan tunjuk nih. Bisa diikuti, bisa dipahami apa yang Ustadz sampaikan? Bisa ya? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, next. Selanjutnya. Nah, sekarang kita udah masuk nih. Masuk ke dalam hitungan operasi. Sebelum kita belum masuk. Cuman ini sebagai penghantar aja. Penghantar ke masuk penjumlahan. Jadi Ustadz kasih 2 soal yang berbeda yang ditanyakan. Nah, antara yang satu dan yang itu berbeda. Nah, di sini di soal saya tulis di sininya nomor 1 aja lah biar gampang. Ini saya tulis 1, yang ini nomor 2 ya. Di nomor 1 ini hitunglah penjumlahan berikut, yang dimana di sini ada angka 9 ditambah minus 14. Oke, ada yang bisa jawab gak nih? Silahkan yang bisa jawab. Raise hand, angkat tangan. Oke, Esa, silakan Esa Putri Hendara. Hendari. Oh, Hendari. Silakan Esa Putri. Putri, manggilnya apa? Putri. Putri. Oke, silakan Putri. Jawabannya minus 5. Oke, jadi jawabannya adalah minus 5. Oh, betul ya. Bagus. Masya Allah, luar biasa Esa. Nah, panggilnya Putri. Maaf, Putri. Oke. Bagus. Selanjutnya yang A. Oh, mohon maaf. Ini harusnya ada A, ini B di sininya tuh. B. Yang B, siapa yang bisa jawab? Yang B nih. Min 7 ditambah min 12. Oke, Asfalawan. Apa sih? Asfa mungkin ya? Asfa ya? Asfa Lawana. Oke, silakan Asfa. Jawabannya berapa? Minus 19. Minus 19. Oke, bagus. Nah, di sini ya perhatikan. Oke, bagus Asfa. Jawabannya betul. Nah, kita kan kaji satu demi satu ya. Di sini perhatikan angka 9 ya. Lihat, di sini yang lebih minus kalau dianalogikan kayak gini. Minus itu seperti hutang. Hutang. Namanya hutang itu wajib dibayar, bukan? Minus itu seperti hutang. Sedangkan kalau plus itu kita mau bayar nih, bayar hutangnya berapa. Nah, ceritanya kalau minus itu dianggap hutang, berarti kalau punya hutang 14, kita baru bayar 9. Berarti kita masih hutang apa udah lunas? Masih hutang ya, karena minusnya lebih besar ketimbang membayar. Hutangnya lebih besar ketimbang kita bayar. Maka di sini minusnya 5 karena kita masih punya hutang 5. Selanjutnya ini yang berbeda. Yang tadinya minus 7 ditambah minus 12. Yang tadinya hutang 7, hutang lagi 12. Berarti nggak mungkin lunas kan? Pasti hutangnya makin nambah. Maka minus 19. Untuk nomor 1 mudah dipahami atau ada yang ditanyakan? Silakan. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Ya. Ada yang tanyakan? Davina?
Paham? Apa? Geleng-geleng atau paham atau enggak? Paham ya, Davina? Oke. Tania, gimana? Paham, Tania? Oke, anggap paham ya. Awas, nanti ketika uji pemahaman, nanti ada yang geleng-geleng nih, nanti ketika dikasih soal. Lanjut di nomor 2 nih. Nomor 2 konsepnya beda ya. Kalau tadi yang ditanyakan itu setelah sama dengan. Ya, kalau kita perhatikan. Yang kita cari kan setelah sama dengan. Ya enggak sih? Kalau yang di nomor 2 itu beda. Sama dengannya udah ada nih. Sama dengannya udah ada. Yang kita cari nih ketika X ditambah 9 hasilnya 4. Berarti X-nya itu gimana nih? X-nya itu berapa sih biar hasilnya jawabannya 4? Ada yang bisa jawab nggak nih? Silakan. Raise hand. Bisa jawab. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab? X-nya berapa ya? Biar hasilnya ketika X ditambah 9 hasilnya 4. Maka X-nya berapa sih? X. Ada yang tahu nggak nih? Oke, Aisyah. Silakan Aisyah. X-nya min 5. Oke, X-nya min 5. Bener nggak sih hasilnya? Oke. Ternyata X-nya itu sama dengan min 5. Selanjutnya. Nah, oke. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Next. Gini. Nah, tadi kita dapat nih, X-nya itu adalah negatif 5. Nah, gimana sih caranya untuk dapatin ini negatif 5? Ayo Aisyah, gimana caranya? Ustaz pengen tahu nih. 9-nya pindahin ke 12 kanan. Oke, Jadinya min. jadi untuk menarikkan X ini, kata Aisyah, ini kan plus 9 nih, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini kalau dalam hukum atau teori perpindahan, ketika tadinya plus, maka jadi minus. Maka hasilnya kayak gini. Jadi X sama dengan yang tadinya kan di sini harusnya plus 9, karena dipindahkan langsung sama dengannya di sini nih. Maka yang tadinya plus 9 jadi minus. Kita tetap 4-nya kita tulis waktu. Jadi minus 9. Maka X-nya sama dengan min 5. Oke, Aisyah bagus. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak nih? Oke ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ayo. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, tenang. Kalau seandainya bingung, Ustadz ada punya video rekamannya. Boleh kalian lihat lagi pemutaran atau siaran ulangnya di YouTube Ustadz. Ustadz akan sharekan di GCR juga untuk YouTube. Di situ banyak materi-materi yang Ustadz sudah bahas. Oke, di sini kita akan berlanjut ya. Nah, kita lanjut. Siapa yang bisa menjawab untuk yang B-nya nih? Raise hand lagi yang bisa jawab. Yang B, siapa? Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab? Oke, Gendis. Silakan, Gendis. Jadi berapa jawaban? Minus 13. Oke, jawabannya minus 13. Oke, bener nggak ya? Kita akan coba nih.
Nah, perhatikan. Nah, di sini Ustaz akan langsung ini ya. Langsung Ustaz akan jawab. Bener nggak sih jawaban minus 13? Minus 5, Ustadz. Oh, minus 5. Minus 5 gini? Iya, iya. Iya, Iya. minus 5 tambah minus 9. Minus 4 sama dengan minus 9. Jadi jawabannya minus 5. Yap. Oke. Oke. Resya, mau jawabannya beda? Resya jawabannya apa? 5. Oh, 5. 5-nya aja, bukan minus 5. Yang di X-nya teh 5 gitu. Oke, berarti X-nya adalah 5. Ini ya. Oke, yang gendis minus 5, yang eh yang Resya 5. Kita buktikan mana yang betul nih. Sebenarnya, kalaupun nggak pakai cara ini juga bisa. Kita pakai analogikan aja. Kalau kita masukkan satu demi satu juga bisa ya. Tapi kita pakai menggunakan cara yang kayak gini ya. Oke, Ustaz akan tulis dari sini dulu. Ustaz akan garis terlebih dahulu. Ustaz tutup. Min X ya. Di situ ditambah min 4 sama dengan min 9. Nah, yang harus kalian ketahui di sini ada plus sama minus. Plus ketemu minus jadi apa? Ada yang tahu nggak? Atau kalau plus ketemu minus jadi apa? Minus. Oke, pintar. Kalau jadi min X, min 4 sama dengan min 9. Setelah itu, min 4-nya kita pindahkan nih ke sebelah kanan. Maka min 4 ini yang tadinya min jadi plus. Yang tadinya plus bisa jadi minus, yang minus jadi plus. Jadi kalau dipindahkan setelah melewati sama dengan. Jadi kalau udah melewati sama dengan, itu akan berubah. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Maka didapat min X sama dengan min 9 ditambah 4. Nah, maka didapat min X sama dengan min 9 ditambah 4. Jadi hasilnya berapa? Min 5. Apa ini udah selesai? Belum. Kan di sini yang ditanyakan adalah X ya. X-nya itu berapa? Sedangkan di sini min X. Nah, gimana dong kalau ada min-nya nih, Ustadz? Ya, nah, kalau ada min-nya, tinggal kita, kalau seandainya di sini udah punya min nih, udah ada minyak, maka kita bisa boleh dihilangkan. Jadi ininya hilang, ininya boleh dihilangkan. Jadi sama dengan 5. Kalau seandainya min X, ini jawabannya X-nya sama dengan 5. Udah ya, jadi X-nya sama dengan 5. Nah, kalau seandainya contoh, ini contoh lain ya. Kalau seandainya gimana Ustaz? Kalau min X di sininya 5. Nah, tinggal kitanya pindahkan aja. Jadi X sama dengan min 5 gitu. Jadi kalau ada sesama yang sebelah kiri ada min, sebelah kanan ada min, maka hilang. Kalau sebelah kirinya ada min, sebelah kanannya nggak ada min, maka minnya pindah ke sebelah kanan. Karena yang ditanyain X-nya aja. Jadi yang ini jawabannya X sama dengan 5. Oke. Terima kasih buat Gendis sama sahabat satu laginya tuh. Raisya ya? Raisya itu siapa? Raisya ya? Betul Raisya? Tadi? Bagus, udah bagus semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Silahkan, ayo. Sebelum Ustadz berlanjut ke berikutnya nih. Sebelum lanjut, Ustadz akan uji pemahaman. Ustadz akan tes uji pemahaman kalian nih. Bisa diikuti? Paham? Oke. Nggak ada ya? Oke, berarti Ustadz anggap kelas 7-nya ini udah paham semua. Oke.
berlanjut. Nah, Ustadz akan masuk ke uji evaluasi. Berarti Ustadz akan evaluasi materi tadi. Nah, di sini Ustadz akan tunjuk nih. Untuk di sini Ustadz bikin 2 soal ya. Ustadz bikin 2 soal. Jadi Ustadz bikin 2 soal di sini ceritanya. Nah, hitunglah penjumlahan berikut. Ustadz akan tulis. Di sini Ustadz bikin A. Min 9. Nah, ditambah min 20. Maka berapa? Ustadz akan tunjuk ke Regina. Oke, silakan Regina. Min 9 tambah min 20 berapa nih Regina? Adakah Regina di sini? Suara Ustadz kedengaran? Ya, halo Regina. Ada? Oke, kayaknya mungkin keluar ya. Atau gimana? Ustadz akan ganti aja. Ke Nadia. Nadia ada Nadia? Ada. Oke, Nadia berapa Nadia? Min 29. Min 29. Bagus Nadia, betul. Oke, yang B. Ustadz akan tunjuk ke setelah Nadia ke Quenecia ada? Belum ada ya? Atau kayaknya koneksi? Ustadz bikinkan dulu lah soalnya dulu nih. Soalnya itu 50 ditambah minus 30. Itu berapa? Ada Quenecia? Kalau nggak ada, Ustadz ke Laras Sukmaratu. Ada Laras. Ustaz. Oke, Laras, silakan. Berapa Laras? Ustaz ada puan Ustaz. Oh, Quench-nya ada. Oke, silakan Quench. Berapa jawabannya? Yang B tuh. Yang B berapa? 20 Ustaz. Oke, betul. Mantap, keren. Betul, 20 Quench. Masya Allah. Terus, oke, satu lagi. Yang sini aja, yang A. Kita batas sampai 2. Nah, Ustadz bikin di sini. X dikurangi 25 sama dengan jadi min 20. Maka X-nya berapa ya? Berapa X-nya nih? Ustadz akan tunjuk ke Laras. Ada Laras? Laras Sukmaratu? Laras Sukmaratu ada? 3, 2, 1. Oke, lewat ke Kaulah. Kaulah, silakan Kaulah. Ada Kaulah? Bentar. Oke. Oke. Udah? Udah bisa? Silakan.
Oke, dibantu sama Hilma. Dibantu sama Hilma. Silakan Hilma. Kelima. Oke, betul. Jawabannya adalah 5. Betul ya. Siap. 5. Oke. Next, satu lagi yang B-nya nih. Yang B-nya Ustaz bikin min X ditambah 10 sama dengan 3. Nah, X-nya berapa? Ustadz tunjuk ke Hafiza. Ada Hafiza? Hafiza ada? Ke Fatma aja lah. Fatma Naznain. Fatma. Silakan Fatma. Yang B Fatma. Berapa Fatma? Min 13. Oke, jadi X-nya berapa X-nya? Ya, X-nya min 13. X-nya min 13. Oke, ada yang lain? Selain min 13, ada yang bisa? Oke, Gendis, silakan. Silakan Gendis, tadi acungkan tangan. Oh, Kasna, silakan. Kasna, Kaisya. Min 7. Oke. X-nya itu min 7 atau 7. Ayo. Kasna, min 7 apa 7? Min 7. Oh, min 7. Min. Ya? Oke, Ya. kata Asna min 7. Ada yang lain nggak nih? Selain min 13, min 7, satu lagi apa? Oke, Raisya. 7, Ustaz. Oke, betul. Jawabannya adalah 7 ya. Karena ketika lihat, kalau kita ganti di sini 7-nya. Nah, masukkan berarti min 7 ditambah 10 itu sama dengan 3. Kita akan buktikan ya, benar nggak sih 7 min X ditambah 10 sama dengan 3. Ketika ini dipindahkan, yang tadinya plus 10 maka menjadi min. Min X sama dengan 3 min 10. Nah, ya jadi plus jadi min. Maka min X sama dengan min 7. Nah, ini kan ada sama-sama min nih. Kan yang kita tanyain X-nya bukan ada min-nya. Maka hilanglah min-nya. Jadi 7. Nah, gitu. Jadi X-nya sama dengan 7. Udah bagus nih, Kasna. Keren. Sama juga tadi yang min 13 juga bagus. Keren. Oke, semuanya bagus. Sudah mau menjawab. Sudah mau berusaha. Dan sebenarnya masih ada lagi. Habis ini sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Masih bingung sama untuk menentukan X? Nanti kalau masih bingung, boleh nanti tanyakan ya. Atau bisa lewat siaran ulang juga di YouTube Ustaz. Biar kalian bisa ada tambah pemahaman mengenai materi sekarang. Oke, sebenarnya masih ada lagi sih untuk mengetahui penjumlahan berikut dan sebagainya. Cuman karena waktu ya, tidak memungkinkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ada evaluasi materi sebelumnya. Biar nanti untuk kelas 7C udah matang dan udah bisa untuk mengenai penjumlahan ya. Dan mungkin sampai sini aja untuk Zoom